Kalau memproduksi itu dari tahun 97, Bapak itu dulunya kan ikut dari kakak, jadi dari belajar usaha ikut dari kakaknya juga. Ya sama, kakak itu jualan bakso bikin. Ya kalau masalah usaha itu pasti ada rintangannya. Yang pertama itu keseluruhan lah, hampir 70 kilo lah per hari. Tapi minimal kita udah mengenal dari dasar kita sekolah, sebelum terjun karena usaha kita udah mengenal gitu. Seandainya kedepannya ini bisa dijadikan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Saya Muhammad Manis Bulmilah dan saya Zahid dan saya Said Muhammad Sajjad. Kami bertiga akan mewawancari pembisnis bakso yang bernama Pandi Hidayat. Tidak lama lagi kita panggil saja dia, Bapak Pandi Hidayat. Ya, selamat datang Bapak Pandi Hidayat di wawancara kami. Selamat datang kembali. Oke, tidak lama. Adik-adik. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bapak juga? Alhamdulillah sehat. Kalau basa-basi langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Kami bertiga akan mempertanyakan Bapak, kapan memulai bisnis bakso ini? Yang mau ditanya itu bisnis baksonya apa jualannya? Kedua-duanya. Karena kan Bapak itu ada dua perusahaan, yang satu produksi, yang satu berjualan dagang. Yang mau ditanyakan yang mana dulu? Yang Memproduksi dulu. Kalau memproduksi itu dari tahun 97, Bapak itu dulunya kan ikut dari kakak, ikut jualan juga sih, ya, belajar bikin bakso gitu. Nah sampai sekarang kalau jualan mah dagang Bapak mulai tahun 2000-an. Ya detailnya bukan produksi sih, ya rumahan lah gitu, produksi rumahan. Kalau produksi itu kan harus ada pabriknya gitu, cuman di rumah aja lah gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari mana modal awal didapatkan? Kalau modal awal itu kan dulunya Bapak ikut kerja sama kakak, ya dari situ kan nabung sedikit-sedikit, udah punya modal, barulah merintis usaha sendiri gitu. Awalnya kan jongkok ngontrak dulu, terus rumah ngontrak, terus bikin bakso juga kecil-kecilan, gitu, 1 kilo 2 kilo gitu. Sebetulnya mah hampir berbarengan antara produksi sama jualan itu, soalnya kan produksi bikin sendiri, dijual sendiri gitu. Lanjut ke ketiga, bagaimana liku-liku usahanya ketika awal sampai dengan sekarang? Ya kalau masalah usaha itu pasti ada rintangannya. Yang pertama itu kan satu kesabaran, kedua itu ya intinya malah harus punya keuletan lah dalam berbisnis itu kan, karena tidak langsung berjalan gitu kan. Dari awal juga kan ada kendalanya pasti kan, dari bikin bakso kan, sekarang bikin dibawa ke pasar dijual, di pasar kan belum laku gitu, bawa lagi ke rumah gitu. Tapi kan itu berjalannya waktu sedikit-sedikit, bisa bertahap lah sambil berjalannya waktu berkembang gitu kan, dari mulai 1 kilo nambah jadi 2 kilo sampai titik sekarang inilah, bisa alhamdulillah gitu, bisa menghidupi keluarga, bisa mempekerjakan adik-adik karyawan lah gitu, keluarga. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih bisnis ini Pak? Karena dari awal itu belajarnya basicnya dari bakso gitu ya, dari belajar usaha ngikut dari kakaknya juga.
ya sama kakak itu jualan bakso bikin bakso juga gitu, makanya jadi bapak juga yang ikut lah, mengikuti keahlian yang bapak dapat dari bekerja, dikembangkan gitu di bapak sendiri sekarang. Bagaimana sejarah kok bisa bisnis di tempat ini? Ya, yang tadi dari itu apa? Yang dari tadi itu awalnya kan di pasar Banjaran. Ya. Bekerja di pasar Banjaran, kakak kan yang jualannya di pasar Banjaran. Ya otomatis bapak juga mencari tempat ya di pasar Banjaran juga gitu. Karena kalau di pasar yang lain bapak nggak punya kenalan, nggak punya relasi gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan yang sudah terdaftar di sini. Bagaimana tahap pembuatan bakso dari awal hingga akhir dan dijual di pasar? Ya kalau cara pembuatan mah dari pasar kan bikin bumbunya kan diracik dari nyalah, udah di itu kan udah disiapin dari pasar, bumbunya, acinya, dagingnya, terus digiling di pasar, udah digiling dibawa ke rumah, di rumah diproduksi jadi bikin baksonya di rumah. Mungkin itu pertanyaan dari materi wawancara. Ya ada beberapa yang mau ditanyakan dari kita bertiga. Yang pertama itu keuntungan dan kerugian ada nggak Pak dari penjualan itu? Kalau masalah produksi itu pasti ada untung dan ruginya. Kalau masalah produksi, makanya kalau jenis kalau adik-adik mau mempelajari masalah bisnis kan bapak memegang dua jenis usaha lah gitu. Yang satu jualan, yang satu produksi. Kalau produksi itu kadang untung bisa lebih, kadang rugi gitu kan, tergantung pembelian bahan baku. Kan bahan baku dasar daging, apalagi daging ayam kan itu harganya tidak tetap, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Jadi kalau produksi itu kalau mendalami masalah produksi, untung-untungannya, yang untung ruginya pasti ada gitu. Kalau masalah produksi, soalnya kan bahan dasarnya daging. Nah kalau jualan, berdagang jualan itu masalah rugi jauh lah, karena rugi mas, soalnya kan ketentuan masalah penghasilannya udah ditentukan. Taruhlah kita ngambil bakso dari orang lain, dipatok harga, taruh yang dijual 1.000, dari sananya 800, kita kan punya untung 200. Jadi gak ada rugi kalau jualan mah. Paling nilai kerugiannya bina masalah kita menghitung menjumlah gitu. Taruh pembeli beli ini, nah, kita harus konsentrasi masalah penghitungan gitu, jangan sampai salah menghitung kita. Nah, kerugiannya di sana kalau jualan gitu. Kalau produksi mah untung ruginya ya, kalau ruginya kayak dina pembelian masalah bahan baku, kedua dina masalah kita bikin baksonya. Bapak kan bikin baksonya manual, gak pakai mesin. Kalau manual itu kan kadang ada yang besar, ada yang kecil bikinnya gitu. Nah, kerugiannya di sana gitu. Kalau produksi, kalau kita pakai mesin mah kan udah ada patokannya, gitu kan. Makanya bapak bilang juga, bapak mah bukan pabrikan lah, bukan produsen gitu kan, tapi orang rumahan, makanya bikinnya juga manual gitu, udah pakai mesin gitu. Ya kalau lagi untung gak tanggung untungnya juga gitu. Kalau rugi ya gak tanggung juga ruginya gitu. Itu tergantung keahlian kita, kejelian kita gitu masalah produksi gitu. Kalau masalah jualan mah yang untung ruginya paling rugi, kalau ruginya dina salah menghitung gitu. Kalau masalah batin itu udah ditentukan kan, gak ada BS, gak bakalan ada BS, soalnya kan tiap hari keluar gitu.
Kalau di masalah menjual mah, kalau di masalah produksi mah ya itu tadi. Boleh tahu sebelum merintis berjualan bakso dan memproduksi bakso, Bapak apa gitu pekerjaan yang dikerjakan? Kalau bapak mah udah dari kecil udah berpetualang gitu kan, malah pendidikan juga, malah pendidikan juga kan bapak dari SD, gak sampai SMP, enggak sampai SD. Dari kecil juga, dari SD juga bapak udah belajar jualan gitu di kampung juga, jualan es yang di itu kan, es mambo lah kalau sekarang mah gitu kan. Tak sampai keluar SD juga bapak udah belajar jualan rokok gitu. Yalah basicnya dari kecil juga bapak udah punya basic jualan gitu. Nah sempat bapak juga ngikut sama teman bekerja bangunan gitu di konveksi. Tapi mungkin rezeki bapak di jualan ya kembali lagi lah ke jualan gitu. Jam berapakah waktu pas jualan dan terakhir jualan? Ya kalau di pasar mah itu hampir ya udah mayoritas lah. Soalnya kan dikejarnya yang belanjanya itu buat jualan di warung di rumah. Otomatis kan keluar nanti harus subuh kan. Sebelum ada subuh itu udah standby di pasar gitu kan. Nah, pulangnya kadang jam 10 jam 11 juga udah pulang di rumah gitu. Tapi tergantung, kalau orang lain mah ada yang nyampe maghrib gitu. Kalau bapak mah kan kaji kan ngejarnya produksi di rumah mongkok gitu, gak sampai sore gitu jualan. Pertanyaan terakhir Pak, kan waktu saya kerja di sana ada yang namanya kupon dan juga kayak sabun gitu. Apakah itu fungsinya untuk menarik para pembeli? Kalau itu mah jadi udah tradisi Kak. Tapi cuma ada di pasar Banjaran doang. Kalau di pasar yang lain mah nggak ada. Jadi dulunya gitu kan persaingan itu ketat. Ada ya yang mencuatkan ide pakai kupon gitu. Nah, sebenarnya bukan bapak yang merintis bikin kupon mah, orang lain. Nah, untuk apa? Yang tadi itu buat menarik pelanggan. Karena kan persaingan ketat, ya otomatis lah kita mencari ide yang lain lah. Gimana misalkan pembeli itu tertarik gitu. Bukan cuman dagangannya doang, tapi ada nilai lebih gitu. Nah, ya kesininya jadi orang lain ikut gitu. Jadi sebenarnya bapak juga ikut orang lain kalau kupon sama sabun mah gitu. Soalnya kan udah kalau sekarang mah udah jadi tradisi keseluruhan. Kalau tukang bakso mah hampir semuanya kalau gak dikasih kupon pasti dikasih sabun. Tapi ya, jualan yang lain mah gak ada. Tapi cuma ada di pasar Banjaran gitu. Ya itu mah kalau ada yang mau merintis bisa lah, itu seperti ide gitu, ide buat kalau dipraktekkan di tempat lain juga bisa gitu. Cuman kan itu juga ada hitung-hitungannya. Kita ngasih bonus ke pembeli taruh kupon atau sabun kan gak bakalan mengambil keseluruhan batik kita. Taruhlah kita punya keuntungan 10%, paling yang dikasih mah cuma 1%. Yang dikasih ke pembeli mah itu kan bonusnya buat dia gitu. Tapi di sisi lain ada daya tarik tersendiri gitu. Itu kalau masalah kupon sama sabun mah. Kalau masalah daging bisa menghabiskan berapa kilo Pak? Ya kalau masalah daging mah itu tergantung kan jualannya. Ada lebih ada kurangnya kan yang pembeli. Kalau bapak mah sehari-hari nyalah maksimal. Kalau daging sapi sama daging ayam itu sama yang keseluruhan lah hampir 70 kilo lah per hari. Tambah aci kan gitu sama bumbu. Kalau dagingnya doang mah cuma nyalah rata-rata 70 kilo per hari.
Tapi bapak mah kan dijualnya sendiri, gak dijual sama orang lain, dibikin sendiri, dijual sendiri gitu. Mungkin sekian dari wawancara kami bertiga. Ya, Semoga sukses selalu amin, buat amin. bisnisnya. Iya. Ya, ya mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi buat adik-adik semuanya. Ini kan tahap awal mengenal berbisnis itu kan belum tahu kan ke depannya kita, tapi minimal kita udah mengenal dari dasar kita sekolah sebelum terjun karena usaha kita udah mengenal gitu. Seandainya ke depannya ini bisa dijadikan ilmu sama adik-adik, ya itu lebih bagus kan gitu. Pengalaman bapak bisa ditransferkan lah ke adik-adik sekalian. Mungkin terima kasih ya Pak ya, udah bisa datang dalam wawancara kali ini. Ya sama-sama, mudah-mudahan nanti juga sekolahnya lancar sampai tamat. Sekarang kelas 3 akhir berarti ya. Iya. Ya. Bapak juga berenang selama dibantu sama adik-adiknya. Terima kasih. Secara tidak langsung kan bisa membagi bagikan ilmu, tapi secara tidak langsung juga adik-adik juga bisa, mudah-mudahan bisa menyerap kita apa pengalaman selama 1 minggu di sini gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak buat penontonnya yang ada di rumah. Ya kak, kalau buat penonton di rumah itu paling bapak cuman begini aja lah, jangan takut untuk berbuat sesuatu yang terbaik, karena apalagi untuk merintis usaha, jangan kita berpikir gak punya modal, gak punya keahlian. Kalau kita punya kemauan pasti kita bisa gitu. Dan bapak juga bukan dari orang yang berada dulunya kan gitu. Dari awal juga kan bapak yalah jualan rokok lah, kerja di bangunan lah, kerja di konveksi gitu, sampai bisa istilahnya berjualan sendiri itu berkat kerja keras. Kedua merenan berdoa, tapi kan yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Kita cuma bisa berusaha, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan sesuai apa yang kita harapkan gitu kan. Itu mungkin dari Bapak. Terima kasih Pak udah Ya sama-sama. dalam wawancara kali ini. Amin. Semoga sukses terus Pak. Ya. Sekian dari kami bertiga atas wawancara kepada Bapak Pandi Hidayat yang pembisnis bakso. Ya, oke buat teman-teman, jangan lupa ikuti terus jejak kami bertiga. Oke, saya dan bertiga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.